Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali tanpa kita sadari, kita sendiri menutup aliran-aliran yang mestinya membawa kebenaran firman Tuhan ke dalam hidup kita. Tapi kita sendiri yang menutupnya, kita sendiri yang membloknya atau membunuhnya. Saudara tentu teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Bersama-sama sungguh Tuhan sendiri telah menyatakannya. Nah, siapa yang dimaksudkan ini? Ini adalah nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 23, jawabnya, akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang terjadi? Maka kita lihat dalam Matius 14 ayat 6-9. Di sana dikatakan bahwa Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes membungkam suara yang berseru-seru di padang gurun. Dikatakan, tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah dan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak manusia perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Matilah suara itu, bungkamlah suara itu, sirnalah firman itu, hilanglah suara kebenaran itu. Ketika itu hilang, maka kita tidak mendapatkan seperti yang Tuhan janjikan, yaitu kemuliaan Tuhan. Ketika firman itu hilang, maka sebetulnya kita tidak lagi memiliki kekuatan. Karena Roma 1 ayat 16 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Manusia menjadi lemah saat tidak ada firman dalam hidupnya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa saat firman tidak tinggal dalam dirinya. Sebab firman itu adalah Allah. Demikian dikatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ketika kita membungkam firman, orang-orang yang membawa firman, maka kita membungkam jalan Tuhan masuk ke dalam diri kita. Maka kita memblok jalan-jalan yang Tuhan akan pakai untuk masuk ke dalam pikiran dan hati sanubari kita. Kita perlu mewaspadai ini. Apa saja yang sering sekali kita jadikan menjadi tindakan yang salah sehingga kita membungkam firman Tuhan. Dari kisah Herodes tadi, maka kita tahu bahwa yang pertama, kita tidak tahu bahwa firman itu adalah Allah. Sehingga kita membungkamnya. Padahal ketika firman tidak kita dengar, saat itu Allah tidak hadir dalam diri kita. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara, entah oleh karena ketidaktahuan saudara, tidak menerima firman, tidak memiliki sebuah dorongan mencari firman Tuhan, maka di sana tidak ada iman. Ketika tidak ada iman, Allah tidak berkenan atas hidup kita. Karena tanpa iman, tidak ada orang bisa datang kepada Tuhan. Adakah engkau sampai saat ini masih belum mengerti juga
Kalau tidak membaca firman, kalau tidak mendengar firman, maka tidak ada Allah yang hadir dalam hidupmu. Kejar firman itu. Yang kedua, yang sering membuat kita akhirnya memblok masuknya firman dalam hidup kita, seperti membungkam, seperti Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis, yaitu kita fokus menyenangkan hati manusia. Ya, Herodes fokus menyenangkan hati Herodias dan anaknya serta tetamunya. Dia sudah kadung berjanji dengan gagah berani, dia berkata, apa saja yang kamu minta akan aku berikan. Sering sekali dalam kehidupan kita, karena kita fokus menyenangkan hati manusia, akhirnya kita tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya kita membungkam masuknya firman Tuhan dalam diri kita. Berapa kali saudara harus meninggalkan jam ibadah saudara, jam doa saudara, jam membaca firman Tuhan, hanya karena mengikuti agenda-agenda dan acara-acara manusia. Berapa kali saudara tidak mengeluarkan Alkitab saudara, hanya tidak enak dengan orang di sebelah saudara, takut dikatakan orang sok rohani dan lain sebagainya. Berapa kali dalam kumpul-kumpul dengan keluarga yang mungkin saudara berbeda keyakinan satu dengan yang lain, akhirnya saudara kompromikan dengan kebiasaan saudara yang mendengarkan firman. Kita memberangus firman, kita memblok firman untuk masuk dalam hidup kita, hanya karena kita menyenangkan hati manusia. Dan yang ketiga saudaraku, firman tidak kita terima, bahkan firman kita bungkam, kita bunuh ketika kita mengutamakan kesenangan dan keinginan daging kita sendiri. Oh ya, Herodes memiliki keinginan daging, ingin mempersunting Herodias. Walaupun itu bukan sesuatu yang pantas untuk dia lakukan. Karena itu adalah istri daripada adiknya sendiri. Dan saudaraku dikasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Karena dia memiliki keinginan daging, ingin mendapatkan Herodias. Dia nggak peduli, harus membunuh sang pemberita firman. Suara yang berseru-seru di padang gurun, diberangus, dibungkam demi keinginan diri sendiri. Kita sering kalah dengan keinginan kita untuk tidur, sehingga kita tidak sempat baca firman Tuhan. Kita sering kalah dengan keinginan kita untuk menjadi kaya, sehingga kita tidak sempat datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan. Kita sering kalah dengan cita-cita kita, ingin menjadi orang ternama, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk meneliti firman Tuhan. Ada banyak hal, kesenangan-kesenangan pribadi kita yang membungkam firman Tuhan dalam hidup kita. Waspadalah akan hal itu semuanya saudaraku. Sebab tanpa firman berarti tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan berarti binasa. Kiranya Roh Kudus mengingatkan kita. Tuhan memberkati.